Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada. Kita boleh bertemu kembali karena kasih dan anugerah Tuhan. Saudara, apa kabar semuanya? Saya percaya bahwa kehidupan kita hari demi hari semakin dikuatkan kalau kita melekat kepada Tuhan. Mari saudara, kita mau agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan melalui pujian, kita mau bersama-sama angkat di mana suara kita berada, di mana hati kita berada. Mungkin kita sudah tidak mau lagi menyanyi, tidak mau lagi menyembah, tapi mari bersama-sama dengan saya saat ini. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ada semangat semuanya, amin. Mari.
dalam surga, kami berterima kasih. Biarlah umat-Mu boleh senantiasa hanya meninggikan nama-Mu. Karena hanya Tuhanlah tempat kami berlindung. Hanya di dalam Tuhanlah kami boleh menerima anugerah-Nya yang luar biasa. Terima kasih Bapa dalam surga. Kembali kami akan belajar akan firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami. Biarlah Engkau boleh berbicara dan menyentuh hati setiap anak-anak-Mu. Dimanapun kami berada, kami percaya melalui firman ini, hidup kami akan dikuatkan. Hidup kami akan diubahkan. Hidup kami Tuhan merindukan sesuatu yang baru. Yaitu pertemuan pribadi dengan Engkau. Karena di dalam pertemuan itulah Bapa, hidup kami akan diubahkan total. Sehingga manusia yang lama sudah berlalu. Dan manusia yang baru itu yang menyertai setiap kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema daripada khotbah pada sore hari ini adalah pertemuan pribadi dengan Tuhan. Apakah ada di antara kita yang sudah mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan? Mungkin Anda akan menjawab, oh sudah Bu Pendeta, kan setiap minggu kita mengalami penyertaan, mengalami pertemuan walaupun di dalam ibadah online. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh memuji menyembah di dalam live streaming. Ya saudara, tetapi bukan itu maksudnya. Yang terutama adalah pertemuan pribadi yang bagaimana. Ya, mari kita akan belajar bersama-sama. Karena pertemuan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Itu akan mengubahkan hidup kita dan kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Dan itu yang saudara dan saya perlu belajar. Tidak cukup kita hanya menjadi anak Tuhan, sekedar anak Tuhan. Ya, kita dibaptis, hari Minggu kita ke gereja atau kita mengikuti ibadah online, ya saudara, atau kita sudah berdoa, ya saudara, bukan itu maksudnya. Tetapi kita akan melangkah lebih dalam lagi. Kita akan melihat dan belajar daripada firman Tuhan. Ya, mari bersama-sama kita akan melihat di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya, Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saudara, Musa mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Ya, seperti seorang yang berbicara dengan temannya. Nah, apakah saudara rindu bisa bertemu muka dengan Tuhan? Kita akan belajar melalui firman ini saudara. Ya, pertemuan pribadi dengan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya, kebutuhan yang mutlak dari seorang anak Tuhan adalah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pasti akan membuat keadaan kehidupan kita akan diubahkan. Mungkin Anda bertanya-tanya, diubahkan yang bagaimana? Karena kita belum pernah mengalami. Tapi mari kita akan mendengarkan dan belajar terus melalui firman ini. Ya, dan kalau orang itu saudara mengalami langsung perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya, mau atau tidak mau saudara, hidupnya total akan diubahkan, ya. Dan itu merupakan satu pengalaman pribadi yang sangat indah. Saya berharap semua yang mendengar akan firman ini hidupnya akan diubahkan total, ya. Dan mungkin juga sudah ada yang pernah mengalami pertemuan pribadi dan Anda mengalami lahir baru hingga hidupnya sudah sangat berbeda. Manusia yang lama diubahkan menjadi manusia yang baru. Kita akan pelajari dari Alkitab, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, yaitu kita belajar yang pertama, apa yang dialami oleh Sakeus. Mari kita lihat di dalam Lukas 19 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu.
Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Saudara, kita melihat di sini, ya cerita Sakeus memang sangat menarik. Ya, dari anak sekolah minggu mereka mempunyai pendapat, oh Sakeus itu orang pendek, ya. Dia tidak bisa melihat Yesus, dia harus naik memanjat pohon ara hanya untuk melihat Yesus ketika memasuki kota Yeriko. Ya, itu pendapat dari anak kecil sekolah minggu. Kemudian pendapat daripada youth, saudara. Mereka mengatakan, oh Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang kemudian bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ya, kemudian apa yang kita lihat menurut pendapat pastor, ya, Sakeus adalah seseorang yang merampok milik Tuhan, kemudian mengembalikan berkali lipat ganda. Ya, saudara. Arti nama Sakeus di sini adalah tulus, bersih, dan suci. Akan tetapi kehidupan pribadinya bertolak belakang dengan kenyataannya. Ya, karena tidak memperlihatkan daripada ketulusan dan integritasnya atau kejujurannya. Mari kita lihat siapa Sakeus yang sebenarnya. Yang pertama, dia adalah kepala pemungut cukai. Dia mencari nafkah dari pekerjaannya itu, mengumpulkan pajak lebih daripada apa yang seharusnya yang ia peroleh dari rakyat, ya, dan hidupnya sangat kaya. Bisa menikmati segala-galanya, bisa menyenangkan hidupnya sendiri, ya saudara. Oleh karena itu para pemungut cukai dipandang rendah oleh masyarakat. Ya, dan yang kedua kita akan melihat bagaimana karakter Sakeus. Ya, dia adalah seorang yang cinta uang, ya, pelit, serakah, galak, pemeras, ya, tidak berperi kemanusiaan. Kemudian yang ketiga, ya, Sakeus itu seorang yang bertubuh pendek, ya. Jadi tidak bisa melihat Yesus. Apa saja yang dia lakukan untuk bisa melihat Yesus? Ada satu kerinduan di dalam hatinya. Aku kepingin lihat siapa sih Yesus karena dia hanya mendengar kabar dari orang-orang di sekelilingnya, ya, bahwa apa yang sudah Yesus perbuat di dalam pelayanannya. Ya, oleh karena itu dia tidak segan-segan sekalipun dia orang kaya, dia tidak malu untuk memanjat pohon. Ya, saudara, dan kita melihat akhirnya nanti Sakeus itu akan bertobat. Dan melalui pertobatannya dia mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus. Saudara, pertemuan pribadi dengan Yesus diawali dengan suatu pertobatan. Ya, karena Tuhan tahu siapa umatnya. Bagaimana Anda dan saya? Mari kita koreksi masing-masing. Kalau ada di antara kita yang belum mengalami pertemuan dengan Yesus, pasti ada sesuatu. Mari kita bereskan. Apakah Anda mempunyai satu kerinduan? Ya, artinya di sini saudara, kita tidak hanya cukup. Saya sudah bertemu dengan Yesus karena saya selalu berdoa. Belum tentu. Ya, kadang banyak sekali orang salah berdoa. Kadang dia tidak tahu dia berdoa kepada siapa. Ya, bahkan di dalam doa itu saudara kita masih marah-marah tapi masuk di dalam doa. Ya, banyak hal-hal yang harus kita bereskan terlebih dahulu. Mari kita lihat di dalam Lukas 19 ayat yang keempat sampai yang keenam. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon hara untuk melihat Yesus yang ada di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Amin. Ya saudara, kita melihat pada ayat yang keempat. Saudara baca lagi kembali apa yang tertulis di situ. Ada kerinduan bahwa hati Sakeus itu sangat besar. Keinginannya untuk berjumpa dengan Yesus. Ya,
Dan perjumpaan Yesus dengan Tuhan Yesus merupakan perjumpaan yang membawa satu perubahan besar, membawa satu pertobatan yang dalam di dalam kehidupannya. Ya, ia tidak menduga bahwa hal itu akan terjadi, ya saudara. Ya, dan sedemikian rupa apa yang kita bisa lihat keadaannya daripada Sakius. Kesadaran daripada Sakius itu dia berani bertindak. Dia tidak lagi melihat keadaan statusnya bahwa dia orang kaya, bahwa dia adalah orang yang terpandang semuanya itu. Ya. Dan sangat di luar daripada pikirannya, di luar dugaannya. Kemudian Yesus datang ke kota Yeriko. Khusus untuk menemuinya. Tuhan Yesus berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku akan hadir dalam rumahmu. Aku akan menumpang di rumahmu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Bagaimana keadaan saudara dan saya pada waktu engkau berjumpa pribadi dengan Yesus. Dan tiba-tiba Yesus berkata, aku akan menumpang di rumahmu. Ya, padahal kita tidak tahu. Tetapi yang harus saudara dan saya tahu terlebih dahulu adalah siapakah Yesus itu bagi hidup kita. Kalau Anda memang tahu benar siapakah Yesus, dia adalah seorang juru selamat di dalam kehidupan kita semuanya yang mengaku anak Tuhan. Karena di luar Yesus, di luar daripada Tuhan Yesus, saudara dan saya tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Oleh karena itu kalau kita sampai mengatakan aku tidak butuh Yesus. Saudara, sangat amat dipertanyakan kalimat yang kita ucapkan. Satu hari saudara pasti akan mengatakan aku butuh Yesus. Ya. Dan di sini kita bisa melihat di luar dugaan daripada Sakeus. Ya bahwa Tuhan Yesus mau hadir di dalam rumahnya, mau menumpang di rumahnya. Sakeus hatinya begitu terjamah, hatinya begitu merasakan sukacita, bahagia, ia merasakan kasih. Ya, mengapa? Karena dia menyadari bahwa dia adalah seorang yang sangat berdosa, karena dia adalah dibenci oleh semua masyarakat. Tetapi oleh Yesus sampai dikatakan aku mau menumpang di rumahmu. Dan di sini hati Sakeus terjamah, ya. Apapun, rasa penolakan, rasa tertolak dari semua masyarakat atas hidupnya. Dan pada waktu Yesus mengatakan, aku mau menumpang di rumahmu. Semuanya itu merupakan perubahan total. Sukacita, kedamaian, merasa dikasihi, merasa diampuni. Ya, merasa dihargai walaupun dosanya sudah luar biasa. Ya, saudara, luar biasa anugerah Bapa. Luar biasa kasih Allah. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau Anda betul-betul membaca firman Tuhan sebagai anak Tuhan. Apa yang tidak pernah engkau pikirkan, apa yang tidak pernah engkau bayangkan, itulah yang Tuhan akan lakukan di dalam kehidupan seorang anak Tuhan yang mengasihinya. Sakeus waktu itu belum mengenal Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus. Tapi cuma dia dengar dari orang-orang tentang pribadi Yesus. Oleh karena itu tiba-tiba ada satu kerinduan. Siapa sih Yesus itu? Rupanya bagaimana? Keadaannya bagaimana? Ya saudara, sedemikian rupa. Sakeus merasa dosanya diampuni. Merasa dihargai. Merasa dia dianggap atau diorangkan. Ya kasarnya saudara. Karena orang semuanya sudah menista kehidupan Sakeus. Karena dia adalah seorang pemungut cukai ya saudara. Tidak disukai. Ya ditolak oleh orang-orang di sekelilingnya. Tetapi Yesus bersedia untuk menerimanya. Ya. Jadi Sakeus menerima anugerah Tuhan. Dia diampuni dosanya dan membuat kehidupannya berubah total. Bagaimana kehidupan Anda dan saya? Mungkin kita juga merasa saya orang yang berdosa dan tidak layak untuk diampuni. Hidup saya sudah terlalu rusak, hidup saya sudah terlalu busuk, orang lain tidak tahu. Saudara, kalau memang ada
pendengar daripada firman Tuhan ini mengalami hal yang demikian, marilah kita datang kepada Tuhan. Kita mau merendahkan diri dan kita mohon ampun. Karena kasih anugerah Tuhan itu luar biasa. Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Asal kita mau bertobat. Ya, saudara, perubahan yang menyentuh aspek yang paling dalam dari kehidupan Sakeus ialah Sakeus menjadikan uang sebagai tujuan hidupnya. Ya, pertobatan Sakeus memperlihatkan bahwa aspek yang paling penting dalam hidupnya telah diubahkan oleh Tuhan. Dan apakah itu? Yakni masalah uang. Berapa banyak kita orang-orang yang di dunia ini atau sekalipun anak Tuhan yang menjadi utama dari kehidupannya adalah uang. Ya, saudara. Mungkin ada yang bertanya, "Pastor, memang saya orang berdosa. Tetapi saya tidak melakukan seperti Sakeus. Saya tidak memeras seperti Sakeus." Ya, saudara, lebih dalam lagi firman Tuhan itu mengatakan, karena terlalu cinta akan uang, maka itu otomatis akan timbul ketamakan, akan timbul keserakahan, ya, sehingga jatuh di dalam dosa. Ya, mari saudara, kita akan melihat bagaimana ikatan akan uang itu, mamon. Itu sudah menjadi Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang terikat sedemikian rupa dengan uang. Memang kita membutuhkan uang, tetapi uang bukan segala-galanya. Ya, di sini kita perlu belajar. Saudara, kita boleh melihat yaitu seorang muda yang kaya raya yang mendatangi Tuhan Yesus. Ia menolak untuk menjual hartanya dan mengikut Yesus. Ya, harta tersebut sudah menjadi berhalanya. Walaupun ia memiliki moral dan etika yang baik. Firman Tuhan mengatakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari kita baca di dalam Lukas 12 ayat yang ke-34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya saudara, jelas ini firman yang mengatakan berapa banyak orang yang hidupnya menjadi kacau, hidupnya menjadi depres. Karena hanya masalah begitu keterikatan oleh uang. Ya, ada orang yang sangat kaya, dia memiliki tabungan itu 10 billion. Pada waktu uangnya hilang 1 billion, dia melakukan bunuh diri. Saudara, padahal dia masih punya 9 billion. Sedemikian rupa keterikatan dengan mamon itu mengalahkan segala-galanya. Dan itu sudah merupakan berhala atau idola di dalam kehidupannya. Ya, sehingga tidak akan mampu untuk dapatnya pertemuan secara pribadi dengan Tuhan. Ya, apakah kita merindukan pertemuan pribadi dengan Yesus seperti Sakeus? Ya, sedemikian rupa sehingga Sakeus kehidupannya diubahkan total. Mari kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 8 sampai 10. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Saudara, sungguh indah ayat ini ya. Sakeus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia mengalami ketakjuban, kegembiraan dan sukacita yang luar biasa. Yang dulunya cuma uang, kerja, ya sedemikian rupa. Ya, tetapi kita lihat bagaimana setelah perjumpaannya dengan Yesus mengubah total kehidupannya. Kita lihat pada ayat yang ke-8. Apa yang dikatakan oleh Sakeus? Setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Gak main-main ya saudara, setengah ya. Kemudian pertobatan Sakeus sudah membawa pola hidup
yang luar biasa. Dia tidak mau lagi terjebak di dalam kemapanan, keuangan dalam hidupnya. Dia tahu bahwa uang bukan segala-galanya. Dibanding dengan kasih karunia Tuhan Yesus yang masuk di dalam hidupnya, yang Tuhan sudah berikan sebagai anugerah kepadanya. Ya, dosanya diampuni. Ya, kemudian yang kedua, Sakius mengatakan, kalau ada orang yang aku peras, aku akan kembalikan 4 kali. Jadi cara pandang daripada Sakius total berubah, saudara. Dari menumpuk, saudara, ya, menumpuk harta menjadi berbagi. Ya, mau dia membagi-bagikan. Dari merugikan orang lain, kembali dia mau memulihkan orang lain yang sudah menderita, ya, saudara. Jadi sesama diperlakukan sebagai rekanan, bukan obyekan. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa. Bagaimana kehidupan Anda dan saya? Kalau ada kehidupan kita yang seperti Sakius, inilah waktunya kita untuk bertobat. Berbaliklah. Sekalipun Anda butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Bukan idol kita. Jangan berhalakan, itu mamon saudara. Ya, tetapi kita mau utamakan Tuhan di atas segala perkara. Maka otomatis seperti firman yang dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kuncinya adalah carilah dahulu kerajaan Allah. Seperti Sakius, dia mencari terlebih dahulu siapa Yesus. Ya, dan saya percaya kalau Anda mulai saat ini mendengar akan firman ini, ada sesuatu yang menyentuh hatimu yang paling dalam. Ini adalah saatnya kita mau berbalik, saudara. Ya, karena ini adalah firman Tuhan. Tuhan kita adalah sumber berkat kita, sumber kekuatan kita, sumber segala-galanya. Sekalipun pandemik, mungkin Anda katakan, Bu Pendeta begitu enak kalau mengatakan. Kita butuh duit pada saat pandemik ini. Kita butuh ya semua apa yang kita perlukan. Saudara, apakah Tuhan tidak tahu? Tetapi apakah kita sudah sebagai pelaku akan firman Tuhan yang baik dan benar? Bagaimanakah kehidupan kita pada masa yang lalu? Apakah kita juga sebagai pemeras seperti Sakeus? Mari kita mau bertobat dan berbalik. Dan saya percaya maka hidup Anda akan dipulihkan total. Ya, karena itu adalah firman Tuhan. Burung-burung di udara aku pelihara. Bunga di padang aku hiasi. Masakan aku juga tidak memelihara hidupmu. Jadi yang sekali lagi adalah motivasi dari hati kita sebagai anak Tuhan. Kita harus hidup benar di dalam Tuhan. Agar semuanya itu akan dilimpahkan. Saudara, kunci berkat perbaharui hidup kita terlebih dahulu. Lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Saudara boleh bekerja banting tulang 24 jam selama 7 hari saudara. Di kitab Hagai 1 mengatakan, semua apa yang engkau lakukan itu sia-sia. Karena engkau membawa pundi-pundi yang berlubang. Jadi semua harta kekayaan yang kita dapatkan dengan susah payah, itu akan hilang. Sekali lagi saya tekankan, kembalilah kepada firman Tuhan. Ini saatnya. Justru di masa pandemik ini. Kita mau memperbaiki hidup kita dan bertobat. Melakukan akan firman Tuhan. Justru di tengah kekeringan ini. Maka hidup kita akan diberkati. Percayakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Dia adalah Tuhan Yesus yang hidup dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak akan dibiarkan orang benar hidupnya untuk meminta-minta roti. Amin. Ya saudara, mari kita lihat di dalam Sakeus ayat yang ke-10. Siapakah Sakeus ini? Di dalam kehidupannya dia sebagai seorang pemungut cukai yang sudah menyalahgunakan pekerjaannya. Sakeus adalah manusia yang hilang, yang sudah dicari dan ditemukan kembali serta diselamatkan oleh Yesus. Siapakah yang bisa membeli pertobatan? Ya, melalui pertobatan, saudara. Di sini Sakeus berani mengikut Yesus. Karena pertobatan daripada Sakeus adalah pertobatan sejati.
Berapa banyak pertobatan palsu. Sering kali kita mendengar, pastor saya sudah bertobat. Benar deh, saya sudah betul-betul saya minta ampun. Saya tidak akan lagi berbicara yang kotor. Saya tidak akan lagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Saya bertobat dan bertobat. Saudara, dari buah-buahnya kita akan tahu. Ya, lebih baik kita diam, tidak usah ngomong apa-apa, tetapi lakukanlah pertobatan yang sejati seperti Sakius. Ya, sekali lagi, siapa yang bisa membeli sebuah pertobatan? Tetapi melalui pertobatan inilah Sakius diubah total. Dia menjadi pengikut Yesus. Dia berani menyangkal diri. Saudara, pertobatan adalah satu paket dengan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus. Jadi bisa dikatakan lahir baru, ciptaan yang baru, manusia yang lama sudah berlalu, manusia yang baru sudah datang. Ya, sungguh indah. Bagaimana dengan kita? Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan dan bertekad untuk mengikut Yesus dengan benar, harus bergantung sepenuhnya untuk hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Amin. Saudara, ada seorang kepala suku Indian yang bertobat mengenal Tuhan Yesus. Kepala suku ini tidak tahan untuk tidak bercerita tentang pengalaman pribadinya dengan semua orang. Ya, dimanapun ia berada, dia selalu bersaksi, bersaksi, bersaksi. Sehingga teman-temannya itu udah bosen, udah jenuh untuk mendengarkan kesaksiannya. Akhirnya saudara, ada seseorang yang bertanya, memberanikan diri kepada kepala suku itu. Mengapa kamu terus menceritakan tentang pengalamanmu dengan Tuhan Yesus? Kemudian kepala suku ini berjalan mendekati sebuah pohon saudara yang ada di situ. Dan dia mengambil seekor ulat hijau, ditaruhnya di tanah dan dikelilingi dengan seutas tali yang diberi minyak dan dibakar. Akhirnya ulat yang ada di dalam lingkaran itu menjadi gelisah. Ya, dia merasakan kepanasan, dia mulai berputar-putar ke kiri dan ke kanan ya saudara. Dan kemudian karena panasnya dari api itu, ulat ini menggeliat ke atas. Dan pada saat ulat ini menggeliat ke atas, maka kepala suku itu diambilnya dengan tangannya. Mengangkatnya, ditaruhnya ulat itu pada tangannya ya saudara. Kepala suku itu berkata, lihatlah baik-baik. Bagaimana aku tidak mungkin menceritakan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan hidupku dan sudah mengangkat aku dari api neraka ini. Saudara, luar biasa. Seperti ulat yang tidak berdaya itu tadi, ya. Jadi yang sudah merasakan hidup tanpa pengharapan. Dia mengangkat aku dari situasi yang sulit, dari situasi yang sedemikian rupa. Ya, oleh karena itu aku tetap menceritakan bagaimana kasih Yesus itu di dalam hidupku. Ya, saudara, sedemikian rupa. Maka sejak saat itu suku Indian ini yang mendengar kesaksian, mereka banyak yang menjadi pengikut Kristus. Ya, saudara, apakah Anda sudah pernah mengalami keselamatan yang daripada Tuhan? Pada waktu Anda mengalami badai kehidupan, Anda ditolong dan diangkat oleh Tuhan Yesus. Sedemikian rupa dengan kepala suku ini tadi. Ya, mungkin Anda akan bertanya, bagaimana dengan saat pandemik ini? Bukankah saat pandemik ini juga merupakan sesuatu yang membuat kita itu masuk di dalam satu area yang begitu depres, begitu tekanan demi tekanan yang terjadi, ya, masalah bertubi-tubi, ya. Saudara, kuncinya hanya satu. Datanglah kepada Tuhan, larilah kepada Tuhan seperti ulat yang ditolong sedemikian rupa oleh kepala suku itu. Demikian juga saudara dan saya, kalau kita berseru-seru dan mempercayakan hidup kita dengan iman percaya, Tuhan terima kasih sekalipun pandemik ini berada ya menyertai di seluruh dunia. Tetapi tanganmu tidak terlalu pendek untuk menolong hidupku, menolong keluargaku, mencukupkan kebutuhan hidupku dan semuanya akan dibungkus oleh kuasa darah Yesus.
Doa kita yang menyelamatkan. Imanmu yang menyelamatkan. Tetapi kalau kita setiap hari hanya kecewa, marah-marah dengan adanya situasi, tidak puas dengan keadaan seperti ini. Saudara, Tuhan Yesus izinkan ini terjadi supaya kita belajar. Belajar untuk kita bisa menerima keadaan. Karena selama ini tanpa terasa bahwa kita yang mengatur keadaan. Bagaimana Anda dan saya? Bukankah selama ini kita yang mengatur Tuhan? Tuhan, aku mauku begini, Tuhan aku mau anakku begini, Tuhan aku mau uangku begini, aku mau investasiku begitu. Saudara, dan melalui pengalaman pribadi dengan corona virus ini, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan yang mampu mengubah hidup kita semua yang percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ada amin? Mari saudara, sunat hatimu. Berbaliklah dari gelap menghadap terang. Karena pertolongan Tuhan selalu ada bagi yang berseru-seru kepadanya. Kita sudah melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh Sakius. Ya, kita akan melihat yang kedua saudara. Yaitu contohnya siapa itu? Saulus. Kita akan buka di dalam Kisah 9, 1 sampai 9. Saudara bisa baca sendiri nanti. Ya, sedemikian rupa. Kalau kehidupan Sakius, dia mempunyai satu kerinduan untuk dia bisa bertemu dengan Yesus. Karena dia tahu bahwa dia adalah orang yang bersalah, sudah bersalah. Kemapanan, keuangannya melimpah-limpah, tidak membuatnya dia bahagia. Tetapi ada kekosongan di dalam dirinya. Dia butuh sesuatu yang lain, yaitu dia mau bertemu dengan Yesus. Dan sekarang saudara, ini justru sangat bertolak belakang dengan Sakius, yaitu Saulus. Ya, dengan penuh keyakinan dan kepercayaan dirinya, pemuda yang bernama Saulus itu tadi adalah salah satu murid yang terbaik dari Gamaliel, guru besar orang Yahudi waktu itu. Ya, dia memacu kudanya saudara bersama rombongan menuju ke Damsyik. Saulus dengan kebanggaannya menerima surat kuasa, ya, hatinya membara untuk membunuh para pengikut Kristus. Namun, apa yang terjadi? Ya, di jalan menuju Damaskus itu jugalah hidupnya berubah. Ya, tidak pernah akan sama lagi selama-lamanya. Tuhan tahu setiap perjalanan hidup setiap pribadi. Saudara boleh sudah menulis apapun yang saudara rancangkan untuk 10 keturunan. Tidak bakal susah. 10 keturunan harta kita melimpah ruah. Saudara boleh tulis itu semuanya. Dengan semangat yang berapi-api. Pokoknya tidak akan berkekurangan. Saudara, Tuhan punya acara yang lain. Oleh karena itu saya ingatkan, libatkan Tuhan di dalam segala keputusan. Jangan kita mereka-reka sendiri karena semuanya itu akan kosong dan semuanya akan mengecewakan. Saudara, demikian juga dengan Saulus. Entah bagaimana suatu cahaya aneh tiba-tiba menerpa mukanya ketika ia hendak memasuki kota tujuan itu. Telinganya pun mendengar suatu suara, yaitu di dalam Kisah Para Rasul 9 kita baca 1 sampai 8. Sementara itu, berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa.
Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Saudara, Anda bisa baca kembali pada ayat ketiga sampai yang kelima. Ya, di situ tertulis, tiba-tiba cahaya memancar dari langit. Saulus rebah ke tanah. Ya, dan mendengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita mengoreksi diri. Bagaimana dengan kita? Mungkin pada waktu kita tersinggung, sakit hati, kita mencaci maki, ya, marah kepada seseorang, gosip, fitnah, dan yang lain-lain untuk memuaskan kedanggingan kita. Ingatlah apa yang kita lakukan itu terhadap sesama kita. Kita itu juga melakukannya terhadap Yesus. Seperti apa yang terjadi dengan Saulus. Ya, demikian juga pada waktu pandemik ini. Hampir orang di seluruh dunia itu marah. Ya, virus kecil ini mampu melumpuhkan dunia. Kenapa mereka marah? Saudara, karena mereka begitu merindukan masa lalunya kembali lagi. Kehidupan rutinitas, manusia yang memberhalakan apa yang sudah mereka miliki. Mereka tidak bisa untuk melepaskannya. Ya, menikmati daya pikat daripada dunia ini. Terlena akan keadaan semuanya itu. Ya, sehingga yang jahat bertambah jahat, orang yang memberhalakan uang, pekerjaannya, ya pergaulannya, kumpul-kumpul di bar, semua kenikmatan dunia, pesta pora, shopping, ya kumpulan dari ibu-ibu sosialisasi, ya dan bermacam-macam masalah. Semuanya ikatan kepada dunia. Sampai pada COVID-19 ini terjadi, seluruh dunia tergoncang. Dan banyak perusahaan yang bangkrut. Dan mengapa orang-orang bertanya dan menjadi kecewa. Kalau Tuhan itu maha pengasih dan maha penyayang, mengapa hal ini dibiarkan terjadi? Ya, ingatlah saudara, bahwa wabah ini adalah suatu wabah yang memurnikan. Supaya saudara dan saya bisa kembali bersekutu dengan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau. Tuhan izinkan semua itu terjadi. Untuk kita boleh merendahkan diri dan kita datang kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hidup kita ini sementara. Dan hidup kita ini bukan milik kita. Saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan Yesus. Sudah sewajarnya kalau Anda dan saya melakukan apa yang harus kita lakukan. Yaitu mengikuti akan kehendak Tuhan. Mari kita baca di dalam Amos 5 ayat yang keempat, 14 dan ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan, Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan, Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Demikian juga dengan Saulus. Ya saudara, dia begitu bangga akan kedudukannya dan mendapatkan kepercayaan untuk membunuh pengikut Kristus. Ya, Saulus juga mengalami pemurnian saudara. Ingatlah, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari orang yang berdosa. Untuk mencari orang yang terhilang. Ya, kemudian 3 hari lagi seorang nabi Tuhan bernama Ananias menjumpainya di rumahnya. Kisah 9, Kisah Para Rasul 9 ayat 9, ayat 5 sampai 9. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Saudara, kita bisa melihat pada ayat yang kelima, saudara baca.
Saulus tahu persis bahwa dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Ya. Dan inilah awal pertobatan dari Saulus. Yesus memberitahu apa yang harus dilakukan. Saudara bisa melihat dan saudara bisa baca pada ayat yang ketujuh. Semua teman-temannya juga mendengar akan suara yang Saulus dengar. Dan juga menjadi terkejut. Ya saudara. Kemudian dikatakan pada ayat yang 9. Ia sekarang berdoa. Saudara bisa baca juga pada ayat yang ke-11. Ya sebagai pernyataan. Ya, Saulus menjadi buta selama 3 hari. Dia berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Saya percaya bahwa Saulus merasakan sesuatu yang luar biasa di dalam hati dan hidupnya setelah mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, setiap dari kita pasti menerima panggilan dari Tuhan dengan cara yang berbeda, ya. Tetapi seringkali kita acuh dan tidak memberikan waktu serta meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kita bisa melihat perjumpaan pribadi Sakius dengan Saulus sangat bertolak belakang, ya. Sakius sudah mendengar nama Yesus dan dia ingin melihat bagaimana rupanya Yesus, ya. Sedemikian rupa kalau Saulus dia adalah seorang yang berpengaruh, dia yang mempunyai kekuatan yang luar biasa, begitu membenci daripada para pengikut Kristus. Ya, Saudara. Kita bisa melihat bagaimana panggilan Ananias di dalam Kisah 9 ayat 10 sampai 16. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, 'Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku.'" Kita bisa melihat pada ayat yang ke-10, Saudara. Ananias diberi perintah oleh Tuhan dalam suatu penglihatan. Dan Ananias menjawab, kita bisa baca pada ayat yang ke-13. Karena Ananias itu tahu persis siapa keadaan Saulus ini. Ya, tidak ada seorang pun yang sanggup menghalangi dari apa yang dilakukan oleh Saulus. Ya, dia itu orang yang menangkap daripada pengikut Yesus dan membunuhnya. Ya, tetapi pada ayat yang ke-15 dikatakan, ya, kepada Ananias, satu perintah. Pergilah karena orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang Israel. Saudara, Ananias dipanggil dan dipilih, ya. Sedemikian rupa juga saudara dan saya. Saya percaya setiap daripada kita ini mempunyai panggilan masing-masing. Tetapi tergantung Anda meresponi atau tidak. Mari kita koreksi diri. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan yang sudah mengingkari panggilannya, ya, dengan banyak dalih atau alasan. Seperti apa yang dikatakan oleh Ananias kepada Yesus. Tetapi Ananias tetap melakukan tugasnya. Kalau ada di antara kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan Anda mengingkari panggilan, bahkan Anda sudah berjanji dan mengatakan kepada Yesus, waktunya kita untuk kembali kepadanya dan bertobat. Ya, saya ingatkan, kembalilah kepada panggilanmu sebelum terlambat dan akan menyesal pada akhirnya. Pada ayat yang ke-16 dikatakan,
bahwa Saulus nanti akan mengalami banyak penderitaan karena nama Tuhan. Ya, setelah dia bertobat, maka namanya diganti menjadi Paulus. Saulus sangat militan, sikap perbuatannya sebelum bertobat, ia melaksanakan hukum Taurat. Dan pada waktu setelah ia bertobat, Paulus juga militan mewartakan Injil Yesus Kristus. Bahkan rela mengorbankan dirinya. Mengapa? Karena dia tahu sebelum dia mengikut Yesus, dia banyak membunuh orang-orang pengikut Kristus. Dan itulah Saulus. Jadi dia tahu bagaimana dia akan berhadapan muka atau bersaksi untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus. Itu pasti mengalami banyak-banyak penderitaan. Ya saudara, karena pasti ada penolakan, pasti ada aniaya. Dan saudara tahu kisah daripada Paulus. Ya saudara baca sendiri nanti di rumah. Ya banyak penderitaan yang dia alami. Kita lihat di dalam Kisah Rasul 9 ayat 17 sampai ke 19. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah seraput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Saudara, apa yang dikatakan oleh Ananias? Pada ayat 17 dia katakan, Saulus saudaraku. Sekalipun Ananias itu tahu bahwa perbuatan Saulus adalah pembunuh daripada murid-murid Yesus. Perbuatan yang sungguh tercela dan menyakitkan. Tetapi dia tetap mengatakan, Saulus saudaraku. Ada kasih yang nyata saudara. Ya, jadi firman Tuhan mengatakan, kasih menutupi segala kesalahan. Ya, Jesus is love. Kalau saudara sebagai pengikut Kristus, kita harus ada kasih di dalam kehidupan kita. Ya, kita lihat di dalam Amsal 10 ayat yang ke-12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Amin. Ya, kebencian mengakibatkan banyak kesalahan, tetapi kasih banyak menutupi segala kesalahan. Ya, saudara, di sini kita bisa melihat Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ayat ke-18 saudara juga bisa baca. Paulus dapat melihat lagi. Ya, seolah-olah selaput daripada matanya itu gugur. Ya, kemudian Paulus dibaptis. Kita melihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin ya saudara, yang baru sudah datang. Adalah ciptaan baru. Pada waktu saudara dan saya bertobat dan mengambil satu keputusan. Ya, mungkin pada malam hari ini setelah Anda mendengarkan firman ini, ada sesuatu yang menggerakkan hatimu. Saya akan berubah, saya akan berbalik. Saya akan tinggalkan semua dosa. Saya akan bertobat. Saudara, maka manusia yang lama akan diubahkan menjadi manusia yang baru. Karena anugerah Tuhan. Ya, kita bisa melihat Saulus adalah sang penghujat dan penganiaya yang ganas. Ya, ganas, jahat, angkuh, penuh kebencian. Bisa berubah oleh jamahan kuasa dan kasih Tuhan menjadi Paulus. Ya, rasul dan teladan bagi pengikut dan hamba-hamba Kristus. Kita bisa melihat di dalam 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani,
agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, kita harus punya kerinduan untuk bertobat, untuk bertindak, ya, berbalik dari gelap menghadap terang, ya. Jangan malu kita untuk bertobat. Karena kunci pertemuan dengan Tuhan adalah melalui pertobatan. Ya, sungguh meteraikan kata-kata ini di dalam hati setiap pendengar firman malam hari ini. Mungkin ada pertanyaan, saya sudah bertemu dengan Tuhan setiap hari, saya sudah dibaptis. Saudara, oke, semua itu bagus, tetapi apakah ada buah-buahnya yang mengatakan bahwa saudara sudah bertemu secara pribadi, menjadi manusia yang baru, seperti Sakius yang sudah diubahkan, atau seperti Saulus yang sudah juga diubahkan. Dan itu menjadi tanda bagi sekeliling kita yang melihat perbuatan kehidupan kita, ya. Orang yang lahir baru selalu memiliki kerinduan bertemu dengan Tuhan setiap hari. Ya, setiap hari mereka terus rindu. Ya, kalau tidak baca firman rasanya tidak seperti makan ya saudara. Kalau tidak memuji menyembah rasanya juga ada sesuatu yang hilang. Ya, saudara, semuanya berubah. Ya, oleh karena itu saudara, jelas sekali yang paling dalam ada penyangkalan diri, ada pikul salib dan terus haus dan haus mau mengikut daripada Kristus dan membaca akan firman Tuhan. Mau belajar dan belajar dan belajar terus. Ya saudara, tidak cukup sebagai orang Kristen tapi tidak pernah mau belajar akan firman Tuhan. Tidak mengerti akan isi kedalaman daripada apa yang Yesus katakan. Ya, kalau pertobatan palsu saudara, itu perlu dipertanyakan. Ya, kalau kita benar-benar seorang pertobat yang sejati, kita tidak lagi memikirkan diri kita lagi. Ya, kalau masih ada gengsi, masih ada harga diri, masih suka ribut, masih hidup dengan prestasi, nanti malu kalau dilihat orang, segala sesuatu, kekayaan, kemilikannya tidak boleh berkurang. Saudara, perlu dipertanyakan. Ya, belum lagi nanti kalau cari pilih teman, kalau tidak mau berteman dengan orang yang kaya, tidak mau. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan persahabatan dengan dunia merupakan permusuhan dengan Allah. Ya, jangan menipu diri sendiri. Artinya apa? Tuhan tahu persis pertobatan yang sejati dan yang pertobatan palsu sebagai pengikut Kristus. Sungguh firman malam hari ini menyentuh hati setiap kita. Ya, kalau mengikut Yesus hanya untuk lebih daripada kepentingan pribadi daripada kita sendiri, sungguh saudara itu perlu dipertanyakan. Ya, hanya me, I, mine kembali lagi. Ya, pertobatan sejati atau pertobatan total sejati. Ada pengorbanan, ada penyangkalan diri dan mencari kebenaran yang sejati. Ya saudara, dan di situ kita mau menggali dan haus akan firman Tuhan. Maka hidupnya pasti mengalami perubahan total. Karena firman Tuhan itu yang melangkah, yang menuntun setiap langkah kaki kita. Ya, dan di sini kita bisa melihat Paulus itu berani melawan, berbeda total dengan masa lalunya. Yang dulu sebagai pembunuh daripada murid Kristus ya, pengikut Kristus. Dia berani melawan semuanya itu. Kenikmatan, kemapanan, kesombongan, keberanian melawan dosa. Mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Paulus berubah total menjadi manusia yang baru. Bagaimana Anda dan saya? Saya berharap Anda mendengar akan firman ini dan hidup kita diubahkan total. Ya, ada suatu kisah nyata yang luar biasa. Kita semua tahu lagu Amazing Grace, ya, karya daripada John Newton. Suatu pujian yang sangat powerful, yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia. John menulis lagu Amazing Grace ini ketika dia menemukan kembali imannya di dalam Tuhan dan menjadikan sebuah lirik sebagai suatu pengakuan yang sejati yang dia alami di dalam hidupnya. Lagu ini menyatakan bagaimana penebusan daripada kasih Allah walaupun di dalam saat yang begitu kelam tetap masih menemukan anugerah kasih Tuhan dan juga menginspirasi hidup daripada orang lain.
John Newton lahir pada tahun 1725 di London. Ibunya meninggal pada waktu John masih berumur 7 tahun. Kemudian John mengikuti ayahnya dan dibawa bekerja karena ayahnya sebagai kapten kapal, ya saudara. Pada waktu itu dia berusia 11 tahun. Setelah dewasa, John bergabung dengan suatu angkatan laut Inggris. Karena ada sebuah insiden, akhirnya John ditangkap di Afrika dan dia dibawa oleh Amos Chloe, seorang pedagang budak. Ya saudara, setelah sekian lama dia dibebaskan oleh seorang kapten laut yang disuruh oleh ayahnya menemukan John yang hilang. Dalam perjalanan pulang, kapal mereka terjebak dalam badai yang sangat menakutkan di Irlandia. Hingga hampir tenggelam. Newton memohon kepada Tuhan. Ya, dan entah bagaimana kapal mereka bergerak hingga berlayar ke darat. Newton melihat situasi itu sebagai jawaban daripada Tuhan. Dan dia mulai membaca Alkitab, memikirkan kembali pandangannya tentang moralitas perbudakan. Di sini kita bisa melihat bagaimana pada tahun 1764 dia diurapi sebagai imam Anglikan dan menulis 280 pujian. Dia menulis lirik daripada Amazing Grace pada tahun 1772. Dengan lirik yang sederhana namun bermakna, dalam lagu Amazing Grace menjadi sebuah lagu yang menginspirasi banyak orang. Ya, bahkan seluruh dunia. Syairnya mampu mewakili banyak orang ketika mereka mengalami perjumpaan dengan kasih Allah. Karena di dalam lagu tersebut, John Newton menyaksikan kehidupan pribadinya sebagai orang yang hilang, sebagai orang yang buta, jika saja Allah yang melalui Kristus tidak memberi anugerah penebusannya. Ketika John menemukan penebusan dalam kasih karunia Allah, maka itulah pertemuan pribadinya dengan Tuhan sebagai satu kesaksian pemulihan di dalam hidupnya karena anugerah Allah. Sampai hari ini semua orang diberkati dengan spirit yang terkandung di dalam setiap lagu tersebut, ya, yaitu lagu sangat besar anugerahnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tujuan Tuhan membawa pertobatan agar umatnya mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan yang menghasilkan perubahan total dalam hidupnya. Pertobatan sejati akan membuahkan orang lain juga akan bertobat, menjadi saksi Kristus. Sebaliknya, pertobatan palsu hanya akan menjadi batu sandungan bagi orang yang mau mengikuti Kristus. Ya, saudara. Sedemikian rupa, mari kita koreksi diri. Apakah pertobatan kita sejati ataukah pertobatan kita palsu? Masih separuh-separuh mungkin 50% ikut Tuhan, tapi 50% masih menikmati keinginan dunia. Masih ingin kembali kepada masa lalu yang mapan. Tapi bukan waktunya saudara. Justru kita digoncangkan melalui pandemik ini untuk kita menyadari bahwa kita harus melangkah maju bersama dengan Tuhan Yesus. Dan menerima apa yang Tuhan akan berikan melalui panggilannya bagi setiap saudara. Amin. Mari saudara, kita sudah belajar dari Sakeus dan kita juga belajar daripada Rasul Paulus, ya. Sedemikian pertobatan mereka berbeda, tetapi masing-masing menemukan anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita bertobat, mengakui segala kelemahan, kelalaian yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami pertemuan pribadi dengan Yesus. Ada amin? Saudara, mari. Ya, selamat bertobat, selamat menemui pribadi Yesus melalui pertobatan yang kita lakukan. Ya. Rindukanlah perjumpaan pribadi dan pertemuan pribadi dengan Yesus. Ya. Sangat besar anugerahnya. Buka hatimu, kita akan menyembah bersama-sama.
dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang boleh membukakan mata dan hati kami. Bahwa pertemuan pribadi dengan Engkau begitu indahnya. Kami mau ya Tuhan, bahwa Engkau sendiri yang bekerja dan Engkau yang beracara. Sekalipun di dalam proses untuk kami masuk di dalam pertobatan itu, Engkau tetap menyertai kami dan Engkau tetap menguatkan kami. Sehingga kami mampu untuk menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Engkau. Itulah satu pertobatan yang sejati. Kami tinggalkan seluruh jalan hidup kami yang lama. Tetapi bertemu dengan satu pribadi yang luar biasa. Seperti Sakeus dan Saulus yang berubah menjadi Paulus. Dan melalui pertemuan pribadi yang indah itu, hidup kami akan menjadi manusia yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Dan akan menjamah hidup kami dan juga menjamah setiap orang yang melihat kehidupan kami. Dan kami boleh menjadi saksi Kristus sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah melalui pandemi ini, setiap anak-anak-Mu boleh datang kepadamu, mencari wajah-Mu, dan bertobat, dan mengubah kehidupan yang lama, berbalik dari gelap menghadap terang. Justru melalui pandemik ini, kehidupan kami diubahkan total di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk melihat kuasa Tuhan yang tetap bekerja. Sekalipun di dalam situasi apapun, kami akan menemukan sesuatu yang indah dan luar biasa menjadi bagian di dalam kehidupan setiap kami yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang percaya mengatakan amin.